Baik, pada kesempatan ini saya akan coba instalasi server Ubuntu 20.04 yang baru. Pertama kali juga sih. Oke, saya akan taruh di VirtualBox. Saya akan bikin mesin baru, Ubuntu server 20.04 kosong. Jadi saya biasanya akan bikin server kosong buat referensi. Kalau mau ngoprek segala macam, server kosong ini akan saya cloning full, dan kemudian clone-nya ini akan dioprek. Jadi ini buat referensi aja, kosong, nggak ada isinya apa-apa, hanya server kosongan aja. Memori saya kasih 1 giga. Untuk percobaan biasanya lebih dari cukup 1 giga. Kalau operasional dinaikin nanti memorinya. Next, create hard disk now, next, VDI, next, dynamic, next. Oke, ini saya gedein dikit. Saya akan kasih 40, oke lah. Create. Kalau nggak ada data, 10 giga lebih dari cukup buat server sih kosong. Cuman kalau mau enak 40 aja, toh dia akan dynamic. Oke, saya akan setting dulu sedikit, coba lihat dulu ini udah oke. Ini nggak perlu. Sistem memori 10, prosesornya 1, naikin dah 3 core. Jadi saya naikin dulu. Kalau nanti misalnya saya butuh saya butuh supaya ngirit, turunin aja. Ini boleh di enable, terutama kalau kita filenya besar dan sebagainya. Memorinya gede banget, misalnya 100 giga memori. Nah, ini mainan di sini nih. VT diaktifkan. Oke, sip. Display nggak penting, network biasanya. Oke. Server sebaiknya jangan NAT. Server biasanya bridge ke salah satu adapter ini ya. Sebaiknya kabel connected. Oke, serial port nggak dipakai, USB nggak dipakai. Oke, semuanya udah oke. Sorry, belum. Storage. Ini dibuting nggak jalan nih. Nah, ini harus saya isi CD-nya. Choose virtual disk. Saya taruh di server saya di atas. Var data ISO Ubuntu 20.04 server. Oke, jadi file ISO servernya saya tempel. Oke, sekarang kita coba jalankan. Jadi ini sama aja kayak instalasi server di komputer biasa sih sebenarnya. Cuman ini buat percobaan, jadi saya pakainya di VirtualBox. Oke, dia lagi loading. Ini lewat kabelan ini sebenarnya ngambil datanya. Oke, masuk. Connection refuse. Plymouth ke install. Jadi ini biasanya kan kita juga bisa bikin server pakai USB. Kalau sekarang rata-rata pakai USB sih. Jadi file ISO itu kita burn ke USB, nanti kita jalankan. Dan ini juga kalau bikin server, kalau cuman file kecil-kecil aja ya, kalau cuman buat model dan sebagainya, saya biasanya pakai flash disk doang servernya, tanpa hard disk sama sekali. Jadi server e-learning itu bisa pakai flash disk sih sebenarnya. Flash disk 32 giga itu lebih dari cukup, asal jangan ngupload macam-macam aja ya. Kalau cuman teks doang sama gambar, lebih dari cukup sih 32 giga. Jadi server bisa dijalankan di flash disk. Ini terutama dibutuhkan di daerah, karena di daerah-daerah lampu sering mati. Kalau pakai hard disk bisa ngejepret, itu bisa nggak jalan. Jadi saya kadang-kadang ngomong ke teman-teman yang ada di daerah. Kemarin terakhir di Pulau Nias misalnya. Oke, no error found. Di Pulau Nias waktu itu mereka ada server nggak bisa dipakai karena harddisknya udah jebol. Saya bilang, sini pakai flash disk kita cobain, jalan langsung. Jadi kita nginstall servernya di flash disk, nggak masalah juga sih. Oke,
ini saya diamin. Oh, udah mulai jalan deh. Oke. Bahasa saya biasanya pakai bahasa Inggris, layout keyboard Inggris. Nah, dia dapat IP 192.168.201.53. Oke. Dan use entire disk. Saya sudah jadi ini ada pilihan pakai LVM. LVM itu supaya kalau kita ada hard disk tambahan bisa langsung ditempel dan partisinya nyambung nantinya. Cuman masalah banget itu. Jadi biasanya saya nggak pakai. Jadi nanti kalau ada hard disk tambahan bikin aja partisi baru. Oke, jadi saya 40 GB saya pakai semuanya. Dan oke, kayaknya oke semua nih, nggak ada masalah. Dan saya continue. Username-nya Ono, server name-nya server 2004. Oke. Username-nya Ono, password 123456, password 123456. Dan install OpenSSH server, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa nge-remote pakai SSH nantinya. Import SSH identity nggak usah. No. Nah, di sini dia buat manajemen servernya udah disiapin, ada force, nggak usah. Loncat. Nih lagi jalan. Oke. Ini mungkin nggak lama sih. Beberapa saat aja. Recording saya pause dulu, nanti kalau selesai saya jalanin lagi. Baik, selesai sudah instalasi servernya. Kita coba reboot sistemnya. Fail unmounting. Harusnya sudah kelepas sendiri sih sebenarnya. State enter, dia booting. Jadi sebelum booting, kalau yang operasi normal ya, kita harus cabut flash disk atau CD-ROM-nya, dikeluarin, kemudian baru enter. Tapi kalau di VirtualBox biasanya itu akan dilepas sendiri itu USB-nya, jadi bisa langsung booting. Ini kayaknya nggak masalah. Coba. Walah. Ini dia masih instalasi sih sebenarnya, masih proses instalasi, belum selesai dia proses instalasinya. Iya, seru deh lo. Nih kelihatan dia lagi instalasi SSH. Clear layar, if config. Wah, if config-nya nggak ada. Oke, supaya hidup saya lebih enak, biasanya saya akan install dulu NetTools. Ini udah apt install NetTools. Oke, ini saya tambahin aja di servernya supaya hidup saya enak. Ini biasanya orang lama pakai NetTools, kalau orang-orang baru pakai IP aja. If config, nah jalan sekarang 201.153. Oke, coba kita masuk dari sini. SSH 201.153. Yes. Oke, kelihatan kita masuk server 2004. Coba lihat. Oke, 3 kita udah masuk. Ini servernya. Ini server masih kosong, belum ada apa-apanya. Bisa kita install macam-macam. Jadi ini server buat referensi saya buat ngoprek biasanya. Saya kosongin dulu. Oke. Ini saya akan shutdown. Biarin di shutdown dulu. Oke, ini shutdown.
Nah, ini biasanya supaya saya bisa kopiin ke buat referensi, suka saya ini bukan akan clone. Jadi ini saya akan cloning dulu untuk buat Moodle misalnya. Saya akan bikin cloning Moodle kosong, ini masih kosong ya, Moodle belum ada isinya. Tapi nanti saya akan bikin video lagi, satu lagi cara instalasi Moodle. Full clone supaya harddisknya beda, nggak ngelink ke harddisk yang lama, full clone. Oke. Dan nanti yang kedua yang akan saya lakukan, saya akan save sebagai file OVA. Jadi kalau ada mahasiswa saya atau orang yang butuh buat eksperimen server, saya sudah punya server Ubuntu kosong, bisa dipakai langsung tanpa perlu install yang kayak tadi lagi sih. Jadi biasanya saya siapin file OVA, cuman username-nya Ono, passwordnya 123456. Biasanya ini akan saya taruh di perpustakaan saya sih. Jadi kalau Anda ngopi perpustakaan saya, itu akan ada di perpustakaan saya. Oke, ini akan saya pakai buat video yang selanjutnya, yaitu saya akan bikin server Moodle. Dan sebelum itu saya akan di sini file export appliance. Jadi saya akan ekspor ini kosong ini jadi file OVA, caranya gitu. Sebalik, saya akan bikin file OVA ya, caranya cuma gini aja, file export appliance, pilih yang mau diekspor apa. Di sini adalah Ubuntu Server 20040. Next. Ini akan dimasukin home mono dokumen ini OVA, belakangnya perhatiin OVA. Right. Next. Dia bikin. Ini biasanya butuh waktu berapa menit lah buat bikin filenya. Tapi kalau udah ada file OVA ini udah enak sih. Jadi kalau butuh apa tuh kan 8 menit ini lama. Jadi intinya saya akan bikin file OVA, jadi nanti kalau ada apa-apa tinggal import. Ini menu yang saya pakai export nih sekarang. Jadi kalau ada apa-apa nanti kita tinggal import aja, kita bisa pakai langsung servernya kosong. Oke. Ini akan saya sediakan, saya kopikan ke perpustakaan saya. Jadi kalau Anda copy perpustakaan saya udah ada di perpustakaan, nggak masalah sih. Oke. Demikian. Jadi kita bisa melihat cara bikin server yang kosong dan kita bisa pakai langsung server itu. Saya sudah siapkan juga server kosong untuk Moodle. Sesudah ini akan saya coba kasih lihat. Kita akan uji coba. Ini pertama kali juga saya pakai Ubuntu Server 2004. Jadi kita akan uji nyali bagaimana cara bikin server Moodle di Ubuntu 2004. Oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.